Kita kenalan yuk dengan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal. Desa Karangmalang namanya. Di desa ini berpenduduk sekitar 4.748 penduduk. Wah, banyak juga ya. 4.748 penduduk tadi terbagi menjadi 2.451 orang laki-laki dan 2.297 orang perempuan. Untuk lebih mudah mengorganisasikan penduduk tadi, maka dibuatlah rukun warga yang berjumlah 8 dan 20 rukun tetangga. Pastinya teman-teman bertanya-tanya bukan? Bagaimana cara penduduk Karangmalang memenuhi kebutuhan hidupnya? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk desa Karangmalang ini bekerja sebagai seorang petani. Lebih tepatnya di sektor pertanian hasil bumi tanaman jagung. Mengingat tanaman jagung merupakan tanaman yang paling cocok dengan kondisi di desa Karangmalang ini. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 1.829 penduduk yang menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani jagung. Tidak hanya itu, sebagian besar lahan di desa Karangmalang ini digunakan sebagai lahan pertanian tanaman jagung. Dari 517.154 hektar luas keseluruhan desa, 278.322 hektar digunakan untuk sektor pertanian tanaman jagung dan sisanya 2.374.863 hektar adalah hutan negara. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, logat bahasa khas dari Tegal adalah logat ngapaknya. Orang ngapak, orang kepenak. Mungkin kata tersebut tepat untuk menggambarkan logat bahasa di desa Karangmalang ini. Mulai dari anak-anak sampai orang tua semuanya menggunakan logat ngapak. Budaya tegur sapa menjadi contoh hubungan sosial yang baik dan bersifat kekeluargaan yang masih terjaga di desa Karangmalang ini. Bukti dari kekeluargaan di desa Karangmalang ini yaitu kerja bakti desa. Agama yang dianut penduduk desa Karangmalang itu apa ya? Nah, 99,94% dari jumlah keseluruhan penduduk adalah beragama Islam, sedangkan sisanya 0,06% beragama Hindu. Jadi ada tempat ibadah umat Islam dan tempat ibadah umat Hindu yang ada di desa Karangmalang ini. Oh iya, desa Karangmalang ini terkenal dengan penyumbang santri terbesar sekecamatan Kedung Banteng loh. Dibuktikan dengan banyaknya muda-mudi yang menjadi santri di berbagai pondok pesantren di Tegal, bahkan di luar Kabupaten Tegal. Hal ini juga didukung dengan adanya 2 madrasah diniyah awaliyah yang ada di desa Karangmalang ini, MDA Bustanul Arifin dan MDA Miftahul Atfal, menjadi tombak pendidikan religi bagi anak-anak. Dan di setiap RT terdapat musola yang setiap malam terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari anak-anak. Begitu juga 2 masjid yang terdapat di desa Karangmalang ini. Tidak hanya pendidikan religi atau non-formal, di desa Karangmalang ini juga terdapat 2 pendidikan formal yakni SDN 01 Karangmalang dan SDN 02 Karangmalang. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami gambarkan mengenai keindahan alam dan keberagaman penduduk desa Karangmalang ini. Karya kami masih jauh dari kata sempurna, sesempurna kekeluargaan di desa Karangmalang ini. Semoga desa Karangmalang menjadi desa unggulan yang menjadi contoh untuk desa-desa yang lain. See you next time.